Samsung bikin sensor kamera 200 megapiksel. Perusahaan asal Korea Selatan ini mengumumkan ISOCELL HP1 yang menjadi sensor mobile terbarunya. Dengan resolusi mencapai 200 megapiksel, ukuran pikselnya sekitar 0,64 mikron. Yang menarik bukan dari angkanya yang besar. Inovasi terhebatnya adalah pada chameleon cell yang bisa menyesuaikan pixel binning sesuai dengan kondisi lingkungan. Dengan kata lain, dimungkinkan untuk menggabungkan 4 piksel atau kelipatannya bila dibutuhkan hasil gambar yang lebih terang. Pada kondisi ideal, sensor ini bisa mengambil foto 50 megapiksel atau video 8K 30 frame per second. Belum ada kepastian kapan sensor ini akan muncul. Namun, chip Samsung Exynos 2100 terbaru sudah mendukung pengambilan gambar hingga 200 megapiksel. Mungkin saja kita akan segera melihat pada Samsung Galaxy terbaru. iPhone berikutnya bisa telepon tanpa sinyal. Apple disebut mempersiapkan iPhone terbaru dengan kemampuan berkomunikasi di tempat terpencil tanpa sinyal. Caranya adalah dengan terhubung melalui satelit orbit rendah sehingga bisa menelepon dan mengirim SMS di wilayah yang tidak terjangkau sinyal. Modem Qualcomm X60 menjadi komponen penting untuk fitur ini. Belum jelas apakah nantinya fitur ini terbatas untuk beberapa aplikasi tertentu saja. Perlu diketahui bahwa akses satelit sangat lambat dibanding koneksi data yang kita nikmati sekarang. Sebelumnya rumor mengenai fitur teknologi satelit ini berhembus pada tahun 2019 lalu dan diharapkan bisa diterapkan dalam waktu 5 tahun. Kita tunggu saja apakah Apple akan memamerkan fitur ini dalam acara Apple pada bulan September mendatang. Windows 11 hadir bulan depan. Microsoft akhirnya mengumumkan tanggal peluncuran sistem operasi terbarunya. Windows 11 akan diluncurkan tanggal 5 Oktober nanti, baik sebagai upgrade gratis untuk perangkat Windows 10 yang memenuhi persyaratan hardware maupun perangkat Windows baru. Jangan berasumsi perangkat Anda bisa langsung menggunakan Windows 11. Microsoft masih memprioritaskan perangkat-perangkat terbaru dan terkuat. Sedangkan perangkat lainnya yang mendukung dipastikan bisa upgrade ke Windows 11 pada pertengahan tahun depan. Selain perubahan tampilan yang terlihat lebih segar, ada beberapa fitur menarik terutama untuk gamers, seperti DirectX 12, Direct Storage, bahkan juga Auto HDR bagi yang menggunakan layar dengan sertifikasi HDR yang memadai. Sayangnya, fitur dukungan aplikasi Android masih membutuhkan waktu beberapa bulan lagi. China batasi bermain game di akhir pekan saja. China membatasi permainan game online menjadi 3 jam saja per minggu untuk anak-anak. Platform seperti Tencent kini hanya bisa melayani waktu bermain pada jam 8 hingga 9 malam di hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Sebelumnya, batas waktu bermain adalah 1,5 jam per hari yang ditetapkan sejak tahun 2019 lalu. Baju pintar pemantau kondisi jantung. Sebagian orang harus memantau kondisi jantung secara berkala karena kondisi ataupun penyakit. Biasanya, mereka harus menggunakan smartwatch, chest strap, atau pemantau jantung yang diikat ke dada maupun perangkat lainnya. Para peneliti dari Rice University mengembangkan sebuah baju pintar yang mampu memantau detak jantung tanpa perangkat lainnya. Baju ini memiliki tabung nanokarbon konduktif yang dibentuk menjadi benang. Pada dasarnya, benang tabung nanokarbon tadi sangatlah fleksibel untuk mengantarkan listrik, namun tetap bisa dicuci. Kenyamanannya sama dengan pakaian olahraga pada umumnya. Menariknya, hasil dari baju pintar ini lebih baik dibanding chest strap untuk memantau perhitungan detak jantung. Untuk pengembangan berikutnya, para peneliti berharap dapat menggunakan lebih banyak benang tabung nanokarbon untuk memperbesar area yang kontak dengan kulit supaya menjadi lebih efektif. Meeting WFH produktif bila webcam dimatikan. Para pekerja work from home merasakan bahwa pengaturan untuk meeting online terasa melelahkan. Namun, penelitian dari University of Arizona menemukan hal lain. Penelitian yang dipublikasikan dalam The Journal of Applied Psychology ini merinci kelelahan yang dialami pekerja WFH dan kaitannya dengan webcam yang dinyalakan. Sekitar 103 orang dilibatkan dalam eksperimen yang memakan waktu lebih dari 4 minggu ini. Hasilnya, para partisipan yang menyalakan webcam merasakan kelelahan lebih banyak serta lebih rendah kemungkinan untuk partisipasi dan berbicara dalam meeting. Sebaliknya, para partisipan yang tidak menyalakan webcam menjadi lebih produktif. Penemuan ini melawan pemikiran umum bahwa webcam menyala akan mendorong orang untuk lebih terlibat dalam meeting. Para peneliti mengatakan bahwa lebih baik partisipan meeting diberi kebebasan untuk menyalakan webcam atau tidak.
Pemanis tambahan menyebabkan asam urat. Satu lagi penelitian yang menambah daftar alasan untuk menghindari makanan dengan pemanis tambahan. Penelitian yang dipublikasikan di Chinese Medical Journal mengungkapkan bahwa terlalu banyak fruktosa bisa mengurangi sumber energi sel yang disebut ATP. Hal ini menambah akumulasi asam urat yang bisa menyebabkan artritis gut, sehingga terjadi pembengkakan dan rasa sakit luar biasa pada sendi. Fruktosa merupakan pemanis tambahan murah yang sering ditemukan pada makanan-makanan proses, makanan cepat saji, dan sejenisnya. Resiko COVID bila tak ambil dosis vaksin kedua. Para peneliti dari Northwestern University mempublikasikan evaluasi respon tubuh terhadap vaksin, khususnya bila dibandingkan dengan imunitas alami dan varian-varian baru yang bermunculan. 2 bulan setelah mendapatkan dosis vaksin kedua, mereka menemukan bahwa respon antibodi menurun sebanyak 20% pada orang dewasa yang pernah terkena COVID tanpa gejala atau gejala ringan. Kombinasi ini merupakan yang terbaik dengan respon antibodi tertinggi dibandingkan dengan orang-orang yang hanya mendapat dosis pertama atau hanya mengandalkan imunitas alami. Penelitian ini mendukung penuh 2 dosis vaksinasi, bahkan untuk yang pernah terpapar COVID sebelumnya. Pada dasarnya, respon antibodi akan terus menurun seiring waktu, namun peluang terbaik ada pada vaksin. Sekian berita hari ini. Kalau kamu suka dengan beritanya, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta klik logo lonceng supaya kamu nggak ketinggalan berita-berita menarik lainnya tentang sains dan teknologi di channel ini.